Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmayana, NIM 200209500019, kelas PT-IKD, Angkatan 2020, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai virtual memory pada sistem operasi komputer. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Iwan Suhardi, MT, dan Bapak Muhammad Sabiring Hadis, SPD, MT, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Baiklah, langsung saja pada pembahasan mengenai virtual memory. Virtual memory. Memori yang terdapat pada komputer dibagi menjadi dua, yaitu hard disk yang digunakan untuk menyimpan data permanen dan RAM yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Ketika menjalankan sebuah program, terkadang user diberi peringatan memory is low. Hal ini terjadi karena komputer kekurangan memori untuk menjalankan sebuah program. Hal ini terjadi ketika komputer menjalankan program yang memerlukan penyimpanan yang besar. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah virtual memory. Jadi, apakah yang dimaksud dengan virtual memory? Berdasarkan namanya, virtual memory adalah memori adalah ruang penyimpanan dan virtual adalah tidak nyata. Jadi, virtual memory adalah sebuah fitur yang dimiliki oleh sistem operasi, di mana memori sekunder atau hard disk seolah-olah sebagai memori utama atau RAM di dalam sebuah komputer. Virtual memory merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan antara memori fisik dan memori logisnya. Memori logis adalah kumpulan halaman yang ada di dalam sebuah program. Tanpa adanya virtual memory, memori logis akan langsung dibawa menuju ke fisiknya, atau memori utama. Disinilah memori virtual ini kemudian memisahkan dengan cara meletakkan memori logis ke bagian secondary, stroke atau disk sekunder. Selanjutnya, terminologi dalam virtual memory. Yang pertama, virtual address adalah sebuah alamat yang ditujukan ke lokasi dalam virtual memory untuk memungkinkan lokasi yang dapat diakses seolah-olah itu adalah bagian dari memori utama. Yang kedua, virtual address space adalah penyimpanan virtual yang ditempatkan untuk suatu proses. Yang ketiga, address space adalah rentang alamat memori yang tersedia untuk ditempati oleh proses. Dan keempat, real address adalah lokasi alamat penyimpanan di main memory. Selanjutnya, fungsi virtual memory. Yang pertama sebagai perangkat SAS, yang kedua sebagai perangkat manajemen memori, yaitu di mana virtual memory menyederhanakan manajemen memori dengan melakukan teknik pengalamatan seragam untuk setiap proses. Dan pengalamatan disk memory SAS dilakukan secara uniform. Dan yang ketiga sebagai perangkat untuk memproteksi memori, di mana virtual memory melindungi alokasi alamat setiap proses terhadap gangguan dan suatu proses tidak dapat diganggu oleh proses lain. Selanjutnya, teknik memori virtual. Teknik memori virtual akan memudahkan pekerjaan seorang programmer ketika besar data dan programnya melampaui kapasitas memori utama. Sebuah multiprogramming dapat mengimplementasikan teknik memori virtual sehingga sistem multiprogramming menjadi lebih efisien. Contohnya, 10 program dengan ukuran 2 MB dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan 256 KB dan bagian-bagian proses atau swap-in masuk ke dalam memori fisik begitu diperlukan dan akan keluar atau swap out jika sedang tidak diperlukan. Jadi prinsip dari virtual memory adalah bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak akan pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem yang tidak menggunakan virtual memory atau memori virtual. Selanjutnya, implementasi memori virtual. Memori virtual biasanya diimplementasikan
menggunakan domain fagin atau domain segmentation yang digunakan. Tetapi algoritma segmen reflement lebih kompleks daripada algoritma peak reflement, karena segmen mempunyai ukuran yang bervariasi. Yang pertama, domain fagin. Domain fagin adalah sistem fagin dengan sweeping seperti pada gambar di slide, di mana fig diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan input atau output lebih rendah, kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat, dan lebih banyak user yang menggunakan. Pada domain fagin, proses disimpan di memori sekunder atau disk. Jika proses akan dieksekusi, maka dipindah atau sweep ke memori. Menggunakan lazy sweeper untuk melakukan sweeping bila fig tersebut akan digunakan, yang berarti sebuah fig tidak akan pernah ditukar ke memori, kecuali fig diperlukan. Jika fig diperlukan, dilakukan acuan ke fig tersebut. Tetapi jika acuan invalid, maka dilakukan penghentian. Untuk membedakan antara fig pada memori dengan fig pada disk digunakan valid-invalid bit. Tabel fig untuk fig yang berada di memori di set valid, sedangkan tabel bit untuk fig yang tidak sedang di memori atau ada pada disk disebut atau di set invalid. Apabila tidak ditemukan frame bebas, maka dilakukan fake replacement, yaitu mencari beberapa fig di memori yang tidak digunakan. Kemudian diletakkan a sweet octet backing a stroke. Terdapat beberapa algoritma fake replacement di mana performansi algoritma diharapkan untuk menghasilkan jumlah fake file minimum. Beberapa fig kemungkinan dibawa ke memori beberapa kali. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung domain fagin sama dengan perangkat keras untuk sistem fagin dengan sweeping, yaitu tabel fig untuk tabel yang mempunyai kemampuan untuk memberi entry bit valid-invalid atau nilai khusus untuk bit proteksi, dan memori sekunder yang digunakan untuk membawa fig yang tidak di memori, dan biasanya adalah disk kecepatan tinggi yang disebut sweet device. Selanjutnya, fig replacements. Fig replacements diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk ruang sweep dan mengubah tabel fig dan tabel yang lain yang menunjukkan fig tidak lagi di memori. Kebutuhan akan fig replacement dapat dilihat pada slide. Pada fig replacement, langkah-langkah untuk fig fault yang memerlukan fig replacements adalah: yang pertama, cari lokasi fig yang tidak diharapkan pada disk. Baru yang kedua, cari frame kosong dengan cara bila ada frame kosong gunakan. Kemudian bila tidak ada, gunakan algoritma fig replacement untuk menyeleksi frame yang akan menjadi korban. Dan simpan fig korban ke disk, ubah tabel fig. Kemudian yang ketiga, baca fig yang diinginkan ke frame kosong yang baru, ubah tabel fig. Dan keempat, mulai kembali proses user. Selanjutnya, algoritma fig replacement. Terdapat beberapa algoritma fig replacement. Setiap sistem operasi mempunyai skema yang unik. Algoritma fig replacement secara umum diinginkan yang mempunyai rata-rata fig fault terendah. Algoritma dievaluasi dengan menjalankannya pada string tertentu dan memori reference dan menghitung jumlah fig fault string yang mengacu ke memori yang disebut referensi string atau string acuan. String acuan dibangkitkan secara random atau dengan menelusuri sistem dan menyimpan alamat dari memori acuan. Terdapat beberapa algoritma fig replacement, antara lain algoritma first in first out atau FIFO, optimal dan least recently used, atau LRU. Yang pertama, algoritma FIFO. Algoritma FIFO merupakan algoritma yang paling sederhana. Algoritma FIFO diasosiasikan dengan sebuah fake bila fake tersebut dibawa ke memori. Bila ada satu fake yang akan ditempatkan, maka posisi fake yang paling lama
yang akan digantikan. Algoritma ini tidak perlu menyimpan waktu pada saat sebuah file dibawa ke memori. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, algoritma optimal. Algoritma optimal merupakan hasil penemuan dari Bladis anomaly. Algoritma ini mempunyai rata-rata peak fault terendah. Algoritma optimal akan mengganti peak yang tidak akan digunakan untuk periode waktu terlama. Algoritma ini menjamin rata-rata peak fault terendah untuk jumlah frame tetap tetapi sulit implementasinya. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, algoritma Least Recently Used atau LRU. Algoritma LRU merupakan perpaduan dari algoritma FIFO dan optimal. Prinsip dari algoritma LRU adalah mengganti peak yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu terlama. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Adapun implementasi dari algoritma LRU digunakan dua model, yaitu yang pertama counter, yaitu setiap entry tabel pada peak diasosiasikan dengan sebuah team of yes, dan sebuah clock logika atau counter ditambahkan ke CPU. Clock ini dinaikkan untuk setiap acuan ke memori. Jika sebuah acuan ke peak dibuat, isi clock register di-copy ke team of hash pada tabel peak untuk peak tersebut. Yang kedua, stick. Stick dari nomor peak diatur jika sebuah peak digunakan acuan, maka peak dihapus dari stack dan meletakkan pada top up stack. Dengan cara seperti ini, stack selalu digunakan peak dan pada bagian di bawah untuk peak RLU. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, cara kerja virtual memory. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut SW file atau Vegging file. Virtual memory digunakan pada saat operating system kehabisan memori, di mana US akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam SW file di hard disk. Hal ini mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Operating system akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Kemudian, pada saat data yang tersimpan di SW file diperlukan, data tersebut ditukar atau swap dengan data yang paling terakhir dipakai di dalam memori atau RAM. Hal ini mengakibatkan SW file bersifat seperti RAM, walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari SW file. Satu hal yang perlu dicatat bahwa karena operating system tidak dapat secara langsung menjalankan program dari SW file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan, walau dengan SW file yang besar, jika kita hanya menggunakan RAM yang kecil. Itulah penjelasan saya mengenai virtual memory. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.